Menghirup udara segar di alam bebas terasa sangat menenangkan. Dikelilingi pohon-pohonan, tanaman hijau, dan juga suara kicauan burung. Alam memberikan kita segalanya. Oksigen yang kita hirup berasal dari alam. Patut kita syukuri atas segala nikmat yang Tuhan berikan. Dari mana semua oksigen yang bisa kita hirup ini? Sabar dulu. Kita coba buktikan bersama untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Halo Sobat Sains semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Sains semuanya, ketemu saya dengan Kak Habibi. Di video pertama tadi, kita sudah melihat saya sedang berada di sebuah alam, di mana saya menghirup oksigen dengan segar. Udara yang gratis ini yang diciptakan oleh Tuhan kita ya, tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen gitu. Nah, tapi pernahkah Sobat Sains bertanya, bagaimana tumbuhan bisa menghasilkan oksigen? Nah, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang metabolisme energi di dalam tubuh. Metabolisme energi ada yang katabolisme, ada yang anabolisme. Nah, salah satu bentuk metabolisme yakni adalah proses fotosintesis. Nah, dalam proses fotosintesis ini, tumbuhan bisa menghasilkan oksigen dan makanan Sobat Sains semuanya. Namun, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa tumbuhan itu benar-benar menghasilkan oksigen? Apakah kita hanya menduga atau bagaimana? Jadi video kali ini akan bertekan pada proses percobaan. Sobat Sains akan melakukan percobaan Ingenhouse ya. Jadi percobaan Ingenhouse ini bisa kalian lakukan di lab sekolah maupun di rumah dengan alat dan bahan yang ada. Untuk itu saya mau pergi ke luar ruangan dulu karena saya akan melakukan percobaannya di luar ruangan. Oke, tunggu sebentar ya, saya tak pindah dulu. Sebelum melakukan percobaan, mari kita simak tujuan pembelajaran kita pada video ini. Halo Sobat Sains semuanya, kali ini saya sedang berada di luar ruangan. Nah, di depan saya ini sudah ada alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan Ingenhouse. Mari kita simak video setelah ini untuk lebih detail dan jelasnya. Baik, di sini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan Ingenhouse. Seperti yang sudah kalian lihat di depan kalian ada alat dan bahan. Di sini yang pertama saya gunakan air keran sejumlah 1 liter. Lalu saya gunakan tabung reaksi, ada juga corong kaca, dan juga saya menggunakan gelas beker seukuran 600 ml. Nah, ini kalian bisa ubah gelas bekernya 1 liter atau yang lain tergantung kebutuhan. Nah, nanti disusun secara satuan seperti ini ya. Untuk perangkatnya saya gunakan sendok untuk nanti, dan juga tanaman air yang saya gunakan adalah hidrilla. Nah, hidrilla ini bisa kalian beli di toko ikan atau akuarium. Harganya tidak mahal, satu setnya itu hanya 3.000 sampai 4.000, dan kalian juga bisa sebenarnya menggunakan tanaman air jenis yang lain. Akan tetapi hidrilla ini lebih digunakan secara umum dalam percobaan Ingenhouse. Untuk bahan yang selanjutnya di sini saya memakai soda kue, lalu saya gunakan korek gas dan juga batang lidi atau tusuk sate. Nah Sobat Sains semuanya, kali ini kita akan melakukan percobaannya. Untuk yang pertama saya akan keluarkan tadi tabung reaksi dan juga corong kacanya.
Yang pertama saya masukkan soda kue atau natrium bikarbonat ke dalam gelas bekernya. Saya gunakan kurang lebih setengah sendok makan. Nah, jika sudah di sini natrium bikarbonat itu akan digunakan sebagai penambah karbon dioksida nanti di dalam air. Untuk kenapa kok ditambah karbon dioksida akan saya jelaskan nanti. Lalu di sini saya tuangkan air secukupnya saja untuk melarutkan soda kuenya. Nah, sampai soda kuenya semua sudah larut, ini ya. Langkah yang selanjutnya kita lakukan di sini adalah menyiapkan hidrilanya yang nanti akan dimasukkan ke dalam gelas beker. Namun di sini saya ambil hidrilanya itu secukupnya, kurang lebih sesuai dengan ukuran pada corong kaca supaya nanti tidak ada hidrilla yang keluar dari corong kacanya ini, karena nanti yang akan kita amati adalah gelembung-gelembung udara yang ada di dalam corong kacanya, bukan di luar corong kaca. Nah, ini kita masukkan corong kaca ke beker gelas, terus lalu kita masukkan air kembali ke dalam gelas bekernya. Nah, selanjutnya adalah kita siapkan tabung reaksi. Nah, tabung reaksinya ini kita isi air sampai benar-benar penuh. Nah, sampai penuh. Lalu kita akan tutup menggunakan jempol, kita balik masukkan ke dalam gelas beker dan kita masukkan ke dalam corong tadi sampai benar-benar tidak ada udara yang masuk di dalam tabung reaksinya. Jadi itu full isinya air. Nah, bentuknya seperti ini ya sobat sains semuanya. Jadi ini nanti akan kita lihat peristiwa yang terjadi. Baik, ini kondisi tabung reaksi pada bagian atas yang belum ada gelembung-gelembung udaranya, artinya dia masih terisi full oleh air. Nah, nanti kita akan letakkan di bawah sinar matahari, kita tunggu setelah 30 menit apa yang akan terjadi. Ya, halo sobat sains semuanya, kembali lagi dengan saya sudah masuk ke ruangan ini. Baik sobat sains, tadi di video yang pertama itu sudah dijelaskan ya bagaimana step by stepnya untuk melakukan percobaan Ingenhousz. Akan tetapi mungkin sebagian besar sobat sains tidak memiliki alat seperti gelas beker, corong kaca, dan juga tabung reaksi. Nah, jangan khawatir ya sobat sains bisa melakukan percobaan Ingenhousz ini di rumah dengan alat yang ada. Apa saja alat yang ada? Nah, sobat sains bisa simak video setelah ini. Namun sebelum disimak video setelah ini, sobat sains bisa melihat link di atas ini. Nah, link di sini akan diisi dengan modul atau lembar kerja peserta didik. Jadi nanti sobat sains bisa melihat kalau misalkan dalam video masih kurang lengkap, bisa sobat sains download modul atau LKPD-nya di link berikut. Oke, saya akan menuju keluar ruangan lagi dan akan melakukan praktek bersama sobat sains. Oke, mari. Nah, sobat sains semuanya, di percobaan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana kalian bisa melakukan percobaan Ingenhousz di rumah kalian dengan barang-barang yang juga ada di rumah kalian. Oke, saya akan sebutkan alat dan bahannya apa saja. Yang pertama, di sini sama seperti tadi ya. Jadi kita menggunakan air. Yang kedua, kita menggunakan tanaman air. Di sini saya menggunakan hidrilla. Terus yang selanjutnya di sini botol bekas. Nah, ini saya cuma gunakan botol bekas minuman, air mineral. Lalu sama, saya menggunakan soda kue dan juga di sini ada sendok. Serta untuk melakukan uji bara oksigen nanti saya gunakan tusuk sate atau lidi di sini dan juga korek api. Nah, di sini anak-anak, langkah yang pertama kita lakukan adalah mengisi botolnya ini dengan sedikit air terlebih dahulu. Ya, kita isi dengan sedikit air. Baik, sampai kurang lebih seperti ini ya. Kalian bebas menggunakan botol mineral apapun gitu ya, asalkan botol mineralnya itu bening ini ya, atau tembus cahaya. Lalu saya berikan kurang lebih, karena cukup banyak di sini, 1 sendok soda kue di sini. Ya, saya masukkan ke dalam botol.
Lalu campur soda kue ke dalam air sampai benar-benar larut sempurna. Sip. Lalu kita masukkan hidrilla. Ya, hidrillanya tanaman air. Kalian bisa menggunakan tanaman air jenis yang lain ya, yang seperti sudah saya lihatkan pada video saat saya membeli hidrilla ini di toko ikan gitu ya. Atau kalian kalau misalkan di dekat rumah kalian ada sungai, ada tanaman airnya, bisa digunakan juga. Masukkan hidrilla ke dalam botol secukupnya. Lalu masukkan atau tambahkan air hingga penuh dalam botol. Jika sudah, kita tutup rapat menggunakan tutup botol. Ini masih ada ruangnya sedikit, kita tutup. Ya, kita tutup dengan rapat. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita letakkan di bawah sinar matahari dalam keadaan terbalik. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah penampakan hasil percobaan Ingenhouse yang pertama tadi. Setelah 15 menit di luar ruangan itu sudah ada ruang udara. Nah, ini juga sudah mulai banyak gelembung-gelembung udara kecil di dalam corong kacanya. Nah, ini hasil dari percobaan setelah 30 menit. Itu sudah mulai banyak sekali ya ruang udara dan gelembungnya. Nah, ini adalah kondisi awal pada botol yang sudah diberi hidrilla sebelum dipanaskan. Nah, ini sudah diletakkan di tempat yang panas tapi belum ditunggu lama ya. Setelah ditunggu selama 30 menit, di situ sudah banyak udara yang ada pada atas botol. Nah, akan kita buktikan apa sih yang ada di sana. Pada percobaan Ingenhouse, perangkat yang sudah kita beri air dan juga hidrilla tadi, tanaman air atau hidrilla tadi menghasilkan gelembung-gelembung udara seperti pada gambar. Nah, gelembung-gelembung udara itu naik ke dalam tabung. Di bagian atas tabung yang terbalik itu mulai terkumpul adanya gelembung-gelembung udara yang membentuk sebuah ruang udara ya, seperti pada gambar. Nah, di situ adalah oksigen. Bagaimana membuktikannya? Nanti akan ada ujinya. Nah, gelembung udara yang sudah naik tadi, nah kita akan lihat di situ terbentuk akibat CO2 yang diubah menjadi oksigen oleh tumbuhan. Nah, ini hasilnya. Di menit pertama masih belum terbentuk gelembung, 15 menit sudah mulai banyak, dan di 30 menit itu sudah mulai sangat banyak ya gelembung yang sudah terkumpul. Nah, CO2 akan semakin banyak dihasilkan apabila pada air tadi kita berikan natrium bikarbonat atau soda kue. Natrium bikarbonat apabila bereaksi dengan air akan menghasilkan senyawa natrium hidroksida, CO2, dan juga air itu sendiri. Natrium hidroksida yang dihasilkan akan meningkatkan suhu air sehingga mempercepat laju fotosintesis. Lalu, CO2 atau karbon dioksida merupakan bahan baku utama dalam fotosintesis, sehingga akan menghasilkan lebih banyak oksigen apabila banyak CO2 yang dihasilkan. Nah, itu tadi kegunaan natrium bikarbonat atau soda kue dalam proses fotosintesis. Halo sobat sains semuanya. Di depan kalian ini sudah ada percobaan Ingenhouse yang sudah kita tadi diamkan di bawah sinar matahari selama 30 menit. Yang satu yang dari botol tadi, nah kita lihat di sini sudah mulai banyak ada gelembungnya, dan juga yang dari gelas beker serta corong dan juga tabung reaksi.
Kali ini kita akan membuktikan apakah benar gelembung yang ada di sini adalah benar-benar oksigen atau bukan. Nah, kita akan melakukan uji bara. Di sini saya sudah menyiapkan korek dan juga tusuk sate yang nanti akan kita gunakan sebagai uji bara api. Kalau misalkan ini benar-benar oksigen, maka nanti bara akan menyala. Begitu ya. Tusuk sate yang tadi sudah dinyalakan dan menjadi bara api didekatkan ke dalam tutup botol yang dibuka dan mengandung banyak oksigen, maka akan timbul nyala api. Nah, begitu juga dengan percobaan yang pertama tadi. Ketika tabung reaksi dibuka dan bara api didekatkan, maka akan timbul nyala api. Baik, saya akan jelaskan sobat sains semuanya. Jadi, api itu membutuhkan oksigen sebagai bahan bakarnya. Lalu, bagaimana bara api bisa menyala? Sebagian besar disebabkan karena karbon menjadi materi utama dalam benda yang terbakar. Karbon bereaksi dengan oksigen di udara untuk menciptakan karbon dioksida. Karbon dioksida adalah hasil pembakaran sempurna. Reaksi ini menimbulkan energi panas yang kita sebut dengan api. Nah, sobat sains, sudah jelas ya? Ternyata memang benar bahwa gelembung-gelembung gas tadi merupakan oksigen. Terbukti dari gelembung-gelembung gas yang sudah terkumpul di dalam tabung reaksi maupun di botol tadi, ketika didekatkan bara api, maka bara apinya akan menyala. Luar biasa bukan sobat sains? Selain menghasilkan oksigen, ternyata fotosintesis juga menghasilkan gula atau makanan. Nah, bagaimana hasil dari fotosintesis serta proses fotosintesis? Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut. Fotosintesis merupakan salah satu proses metabolisme dalam sel tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar dalam membuat makanannya. Yang pertama cahaya matahari, yang kedua adalah air, dan yang ketiga adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida diserap oleh tumbuhan melalui stomata. Nah, itu adalah gambar stomata ya, teman-teman sobat sains semuanya. Jadi karbon dioksida atau CO2 dia diserap melalui pori-pori yang ada di stomata, lalu nanti diproses oleh tumbuhan. Nah, untuk proses fotosintesis tadi yang berperan adalah klorofil. Nah, klorofil itu terletak di dalam plastida yang berwarna hijau. Itu disebut dengan kloroplas seperti yang ada pada gambar di kiri itu. Lalu untuk proses fotosintesis tersebut membutuhkan air, lalu karbon dioksida dan juga cahaya untuk bisa menghasilkan gula dan juga oksigen. Nah, itu perlu klorofil. Nah, itulah tadi yang disebut dengan fotosintesis. Fotosintesis terdiri dari kata-kata foto dan sintesis. Foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Sehingga fotosintesis merupakan pembentukan makanan oleh cahaya. Nah, fotosintesis digunakan tanaman untuk tumbuh dan berkembang dan juga untuk menyimpan cadangan makanannya. Selain itu, fotosintesis juga bisa menghasilkan oksigen seperti pada percobaan Ingenhousz kita hari ini. Nah, itulah yang bisa dihasilkan pada proses fotosintesis, yakni dari air, karbon dioksida dan cahaya menjadi gula dan oksigen. Nah, sobat sains semuanya, kita sudah melihat ya penjelasan tentang fotosintesis. Ternyata sungguh luar biasa ya Tuhan dalam menciptakan sesuatu. Begitu luar biasanya tumbuhan, sehingga kalau misalkan tidak ada tumbuhan, maka seluruh populasi yang ada di dunia ini, hewan, manusia, tumbuhan maupun yang lainnya akan musnah. Nah, makanya wajib kita untuk menjaga tanaman di sekitar kita ya sobat sains semuanya. Mulai dari menanam, mulai dari merawat, menyiram, sampai nanti kita bisa mendapatkan hasilnya sobat sains semuanya.
sobat sayang semuanya, dari video yang sudah kita lihat sebelumnya, dapat kita simpulkan beberapa hal. Untuk yang pertama, sesuai tujuan pembelajaran kita adalah fotosintesis merupakan bagian dari sebuah metabolisme. Jenis metabolismenya berupa anabolisme atau reaksi penyusunan. Bagaimana bisa begitu? Karena fotosintesis itu membutuhkan bahan bakar yang terpisah berupa CO2, H2O atau air, lalu beberapa zat anorganik dari dalam tanah yang awalnya pisah-pisahan tadi tersusun gitu ya melalui proses fotosintesis menjadi gula dan juga oksigen. Nah, dari hasil susunannya tadi digunakan makhluk hidup. Oksigennya untuk bernafas dan gula untuk dimakan gitu ya. Cadangan makanan berupa buah maupun daun itu dimakan oleh makhluk hidup yang lain karena tumbuhan sebagai produsen. Untuk yang kedua adalah fotosintesis tadi dari percobaan Ingenhousz. Percobaan Ingenhousz membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, memang benar-benar terjadi ya anak-anak semuanya, dan kita bisa buktikan bahwa pada percobaan Ingenhousz fotosintesis memang benar-benar menghasilkan oksigen. Terbukti dari apa? Terbukti dari bara api yang menyala menjadi api ketika dimasukkan ke dalam tabung reaksi ataupun botol yang tadi sudah berisi oksigen dari hasil fotosintesis hidrila. Untuk yang ketiga adalah kalian nanti gitu ya, atau dari video yang sudah kalian lihat tadi bisa menyajikan data hasil percobaan fotosintesis. Jadi data hasil percobaan fotosintesis dari saya tadi adalah percobaan Ingenhousz itu menghasilkan oksigen, terbukti dari gelembung-gelembung udaranya tadi. Nah, kalau kalian ingin mencoba untuk lebih bereksperimen, nah ini ada beberapa hal. Nah, kalian bisa melihat di modul ya anak-anak. Di modul itu ada perbandingan. Jadi yang pertama, botolnya itu tidak diberi soda kue. Yang kedua, botolnya diberi soda kue. Lalu akan dilihat bagaimana perbedaan jumlah gelembung udara yang dihasilkan. Nah, ini nanti kalian bisa melakukan percobaan ini di rumah untuk lebih mendalami gitu ya, bagaimana percobaan Ingenhousz dan bagaimana pengaruh banyaknya karbon dioksida terhadap hasil oksigen yang dihasilkan dalam percobaan Ingenhousz. Oke sobat saya semuanya, silahkan mencoba. Nah sobat saya semuanya, semoga kalian bisa paham ya dengan apa yang sudah ada di video tadi. Semoga kita bisa makin bersyukur atas nikmat Tuhan. Dengan segala sesuatu yang diberikan kepada kita, tumbuhan memberikan oksigen secara cuma-cuma kepada kita semua, sehingga kita harus bersyukur dengan cara merawat tanaman, dengan cara menyiraminya, menggunakan bibit-bibit untuk menciptakan tanaman-tanaman yang banyak, dan kita akan lebih bersyukur jika bisa memanfaatkan dari tanaman itu untuk kehidupan kita. Jadi sobat saya semuanya, kita jaga lingkungan untuk kehidupan yang akan datang. Di next pertemuan kita akan membahas tentang bagaimana proses kebalikannya. Jadi respirasi sobat saya semuanya. Jadi kalau misalkan fotosintesis tadi itu reaksi anabolisme, untuk respirasi nanti reaksi katabolisme atau reaksi penguraian. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Kita tutup dengan berdoa dan bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saintis muda.